Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang review puisi sufistik Jalaluddin Rumi tentang makna kematian. Adapun anggota dari kelompok kami ada Muhammad Rizky Hamdani dengan NIM 009 dan Elsa Erwin Selviana dengan NIM 028 dan Yuni Susilowati dengan NIM 039. Latar belakang. Sebuah karya yang terlahir dari proses pengalaman psikologi dari penulis yang menciptakan sebagai refleksi hidup yang dialaminya, maupun masuk dalam rongga terkecil pada alam yang bisa saja bersifat fiksi, merupakan arti dari sastra. Pengalaman beserta kontemplasi merupakan dasar dari lahirnya sebuah karya yang penciptanya tidak lepas dari latar belakang psikologi dan realita sosial yang terjadi dalam dirinya. Puisi dibangun dalam proses intensifikasi bait puisi selaras dengan pemilihan kata, seperti ungkapan Einstein bahwa untuk memahami sebuah puisi dengan baik dan benar diperlukan beberapa prinsip dan petunjuk yang harus dipegang. Sebagaimana karya puisi Jalaluddin Rumi dalam buku Nyanyian Seruling dan Jalan Tasawuf, puisi yang sungguh memikau dengan bahasa yang luwes, namun sukar dipahami, sehingga memerlukan kontemplasi agar pembaca paham apa makna yang terkandung dalam puisinya. Sebagaimana Rumi dikenal sebagai sosok sufi dalam karyanya mengandung makna yang luar biasa. Pada setiap karyanya, selaras dengan ajaran tasawuf, terdapat dua aliran besar untuk sampai kepada Tuhan, yakni makrifat atau pengetahuan dan mahabbah atau cinta. Meskipun dalam kenyataannya, perbedaan jalan pengetahuan dan jalan cinta bermula kepada masalah keunggulan salah satu atas yang lain, serta tidak ada pemisahan sepenuhnya antara kedua rohaniat tersebut dalam Bukhari tahun 1984. Keunikan inilah yang mendorong penulis untuk melihat secara psikologi dalam karya Rumi, Nyanyian Seruling dan Jalan Tasawuf, dengan menggunakan pendekatan psikoanalisis Jacques Lacan. Biografi Jalaluddin Rumi. Penyair mistik terbesar di Persia yang lahir pada tahun 1207 di Balkh, sebuah kota di provinsi Khurasan, Persia Utara. Ia terlahir dari keluarga terhormat dan keturunan khalifah utama, yakni Abu Bakar. Rentetan sejarah Rumi dalam segala karya yang sering melekat pada mistisme. Singkatnya, kehidupan Rumi terbagi pada 3 masa yang selalu ditandai dengan gejala mistiknya. Sebagai manusia yang mencari jalan Tuhan untuk sampai pada manusia yang sempurna, dalam setiap pandangnya hanya Tuhan yang dilihatnya. Pengalaman mistik seperti inilah yang mendasari pemikiran teosofis Rumi dalam melukiskan puisi-puisinya. Pemikiran Jacques Lassan. Pola pemikiran Jacques Lassan dalam psikoanalisisnya dipengaruhi oleh psikologi Freudian dan strukturalisme Saussure. Dia mengkritik psikologi ego dalam aspek kesadaran penuh. Lemark nomor 127. Dalam pandangan psikologi ego, manusia dilihat sebagai objek, pusat, dan memiliki kesadaran diri. Subjek akan selalu berbicara tentang dirinya, keinginannya, dan identitasnya. Di luar itu semua adalah objek. Itulah ego yang berpusat pada alam bawah sadar tentang diri sendiri. Tetapi hal ini dikritik secara berpikir Lacan kesadaran akan diri yang real tidak pernah terjadi. 3 fase perkembangan manusia. Yang pertama yaitu fase real adalah suatu kondisi psikis manusia berada pada posisi alamiah sebagai manusia. Yang kedua, fase imajiner adalah fase di mana diri dibentuk oleh gambaran cermin akan dirinya saat proses melihat sebuah realitas. Yang terakhir yaitu tatanan simbolik, yakni konsep hasrat desir menjadi tanda dari tatanan simbolik bahasa yang menjadi unsur penting
dalam perkembangan hasrat melalui tatanan simbolik. Kematian dan makam mistik puisi sufistik Jalaluddin Rumi dalam kajian Jacques Lacan. Dalam puisi Rumi yang berjudul Kematian Makam Mistik mengandung kekuatan ideologi dalam kajian. Kekuatan ideologi dalam puisi Kematian Makam Mistik sebagai hasrat yang termobilisasi dengan cara tertentu. Ada keinginan yang makna tersirat dalam puisi Rumi, sehingga para pembaca mendapat posisi baru dalam hubungannya dengan tatanan simbolik untuk memaknai kehidupan dan kematian. Dengan demikian, diskursus kematian berdimensi ganda. Dalam psikoanalisis berdimensi diri, self, yang melakukan identifikasi diri menjadi hasrat pasif narasistik, dan dalam diskursus etis sosial menjadi diri sosial, subjek kolektif. Tetapi yang terakhir ini tidak pernah terjadi, real tidak pernah melakukan identifikasi. Subjek yang bebas tidak pernah terwujud. Dalam dunia real, hasrat subjek tidak terpuaskan. Kesimpulan, pada pembahasan puisi sufistik Jalaluddin Rumi dalam analisis Lacan dapat disimpulkan bahwa dalam pemaknaan kematian dan simbolisasi makam menjadi sebuah pesan untuk mendapatkan sebuah desire untuk kehidupan yang akan datang dengan memperbaiki sikap dan tingkah laku kita. Sementara dalam puisi Rumi, diskursus kematian berdimensi ganda, dalam psikoanalisis berdimensi diri, self, yang melakukan diidentifikasi diri menjadi hasrat pasif narsisistik, dan dalam diskursus etis sosial menjadi diri sosial, yaitu subjek kolektif. Tetapi yang terakhir ini tidak pernah terjadi sebab yang real tidak pernah melakukan identifikasi subjek yang bebas tidak pernah terwujud. Dalam dunia real, hasrat subjek tidak terpuaskan. Kesimpulan akhir dari simbolisasi dan pemaknaan dari puisi Rumi adalah sebuah kesadaran diri terhadap tingkah laku kita guna mempersiapkan untuk kehidupan selanjutnya. Bukan kemewahan dalam pola hidup mencerminkan kehidupan nantinya dan sebaliknya, tetapi pola perubahan yang lebih baik dalam bertingkah dalam tatanan sosial, sehingga dengan makna dan simbolisasi dari puisi ini dengan menggunakan psikoanalisis Lacan dapat merubah cara pandang kehidupan setelah kematian. Kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama adalah menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang kedua adalah terdapat pendahuluan, yang ketiga adalah pembahasan dan kesimpulan juga dilengkapi dengan daftar pustaka di akhir jurnal, yang terakhir adalah dalam penulisan awal paragraf, penulisan memberikan posisi tulisan yang menjorok ke dalam juga menggunakan bahasa baku sesuai Kamus EYD Bahasa Indonesia. Untuk kekurangannya yang pertama adalah adanya kesalahan pada penulisan kata seperti kata puisi dalam judul yang tertulis menjadi puisi, dan juga kata skripsi dalam referensi tertulis skripsi. Yang kedua adalah kurangnya referensi yang digunakan. Yang ketiga adalah tidak terdapat metode penelitian yang dipaparkan. Yang keempat adalah tidak menyantumkan bulan penerbit jurnal. Dan terakhir adalah juga tidak memaparkan hasil dalam penelitian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.